Baik, Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan, Ramadan Berkah. Dan pemirsa, kami tentunya kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 0711311454. Dengan pembahasan kita pada hari ini, kekuatan doa ibu bersama Ustazah Dr. Haja maksud kami Iza Zen Sukri MPD. Dan Ustazah, ini kita kembali lanjutkan ini Ustazah, bahwa tadi seorang ibu ini tentunya harus memiliki ilmu ya dalam mendidik anak. Ya, di zaman saat ini banyak sekali tentunya tantangan seorang ibu dalam mendidik anaknya. Nah, ini bagaimana Ustazah seorang ibu ini agar dalam mendidik anak ini memang betul-betul sesuai dengan tuntunan Islam. Jangan sampai nanti ketika emosi keluarlah kata-kata yang mungkin hal yang buruk, dan ditakutkan ini nanti tercatat sebagai doa untuk anak-anak. Nah, ini bagaimana Ustazah untuk hal ini? Tafadhol Ustazah. Benar, alhamdulillah Mas Andi. Dulu kita lagi kecil-kecil itu pastilah nakal ya. Betul, iya. Kadarnya lain-lain, ada yang sangat nakal, ada yang agak nakal, Ada yang sedang nakalnya kan. Ada yang pendiam. Ada yang pendiam tapi di dalamnya mungkin nakal juga. Macam-macam ya. Pasti anak-anak tuh nakal. Nah, abah aku cerita, dulu waktu abah aku masih kecil, nakalnya juga luar biasa. Tapi ibunya tidak pernah marah. Ibunya tidak pernah marah. Bebala balik, selalu Allah yahdi, Allah yahdi. Ya Allah tuangi hidayah, ya Allah tuangi hidayah. Tiap habis bugoco berdarah, ya Allah tuangi hidayah. Lagi itu dengan kawannya keles, balik kotor kan. Ya Allah tuangi hidayah. Nah, abahku ngomong itu ke kami juga. Jadi ketika kami nakal, kami main kasti kaget bahasa galau kotor dan segala macam, selalu abahku tuh ya Allah tuangi hidayah, ya Allah itu. Ibu juga macam itu. Ibu kami itu marahnya itu marah mak-mak, bukan marah yang membabi buta. Jadi kita tidak kepengen ibu-ibu zaman sekarang itu tidak sama dengan ibu zaman dulu dalam hal pendidikan. Dunia boleh berubah, zaman boleh berubah, teknologi boleh canggih, tapi cara mendidik anak tetap dengan pola pecah dulu, dengan penuh kasih sayang. Karena Allah itu kan maha kasih, maha sayang. Jingolah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tak kata di situ kan tak ada Bismillah Al-Malik Al-Qudus, tidak kan? Lebih dulu Allah nyebut dirinya tuh dengan Rahman Rahim. Maka manusia kalau kepengen dekat dengan sesama manusia, kepengen nedik manusia itu jadi baik dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Masya Allah. Dengan kasih sayang. Anak itu kan produk kita. Iya. Fotokopi. Jadi kalau anak tuh keras, kita pastilah dulu tuh keras. Kalau anak tuh teka, kita dulu tuh pasti teka. Nah, tidak usah jauh-jauh, jadi tidak usah ngomong, oh teka nih kau nih anak siapa? Lah jelas anak gitu. Dari mana? Nah, dari mana itu Ustazah? Nah, itu. Jadi memang ibu-ibu tuh harus diedukasi dan mengedukasi dirinya. Dia terus belajar, dia maco, dia nanyo, melok taklim. Kalau anak masih kecil-kecil, dia masih pacak melok taklim lewat TV, masih pacak muka kitab, di selo-selo waktunya muka Quran, ngaji. Karena ngaji itu, baca Quran itu cahaya dari Allah. Al-Quran tuh nur, Al-Quran tuh syifa. Kita kesel, kita mangkel anak nih tidak berhenti-henti nangis, anak nih sakit, laki jangan balik misal kan, balik ke Quran, balik ke Quran, baca Quran. Jadi jangan buka medsos terus, karena kaget sesat beritanya kan. Kalau anak saat ini kan juga kan masih dalam bulan suci Ramadan kan, apalagi di akhir-akhir apalagi bulan Ramadan, kita harus menenun sifat sabar dan tawakal. Pasti tiap orang banyak masalah kan. Betul. Baik Ustazah. Ini nampaknya sudah ada pemirsa yang ingin bergabung bersama kita. Ini tentunya kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, Hikmah Ramadan. Halo, Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa nih Pak? Dengan Mas Hendra di Sukarame. Mas Hendra Sukarame. Apa kabar Mas Hendra? Ini. Baik. Bu Haji, sorry, maaf di luar tema. Bu Haji Allah. pasti dioceh sama operator aku lagi. Pasti kenal ini sama Ustazah ini. Kenapa itu kan Toreko Bu Haji ya? Iya, silakan. Pak Zen Sukri itu ya. Nak nanyo, alam malakut, Jabarut, sama lahut itu alam apa Bu Haji? Nah terus lagi pernah di jingle yang Abah itu gambar wong lagi silo, ada tulisan banyaknya. Nah cara memahaminya tidak ngerti aku. Nah itu Bu Haji penjelasan, mohon penjelasannya sama pencerahan. Yuk, ikut. Oke, silakan Ustazah, mungkin bisa ditangkap. Hendra. Iya, Mas Hendra.
Mas Hendra, alhamdulillah sehat ya. Mhm. Jadi banyak di dalam Quran itu dijelaskan tentang alam gaib Mhm. dan itu memang harus diyakini. Mhm. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Wong yang beriman, yang takwa itu dia harus beriman kepada yang gaib-gaib, Yang gaib. yang tidak tampak, yang tidak kasat mata. Termasuklah alam malakut tadi. Jadi alam malaikat. Jadi kalau kita cuman percaya yang dijingok oleh mata, itu tidak iman namanya. Betul. Jadi ada sesuatu di luar kita Yang ini, mengawasi diri metafisika kita, yang kan, mengawasi misalnya kita. kan. Sehingga Seperti kita malaikat. berbuat itu tidak basing. Betul. Kalau berbuat salah ada malaikat yang nyatet. Yang nyatet. Kalau berbuat baik ada malaikat yang nyatet. Betul. Kaget pindah ke alam kubur ada malaikat yang nanyo. nanyo. Kaget nak pindah ruh ini nak diimbek sama Allah. Dibalikkan sama Allah ada malaikat yang jemput. Bukan yang nyabut yang jemput. Karena kalau wong mukmin bukan dicabut nyawanya tapi Justru dijemput. Iya. Jadi itu yang dimaksud dengan alam-alam yang gaib itu intinya harus dipercayai. Nah untuk yang kalimat yang itu tadi itu harus cawisan Pak. Melok cawisan Agak dalam itu. Iya, kaget bingung pemirsa Iya, kalau ya. benar, Insya benar. Allah. Kita yang ringan-ringan dulu kalau di TV, kalau yang Baik. apa lebih spesifik ya kita bahas di tempat Di cawisan. tempat Pak Ya, kita insya Allah. masih buka cawisan Pak. Iya, insya Allah terjawab ya Mas Hendra tadi dari Hendra, Palembang. Mungkin kita lanjutkan kembali nih Ustazah tentang tema kita kekuatan doa ibu ini Ustazah. Nah kalau doa ibu ini mustajab ya Ustazah. Apakah ada doa ibu yang justru tidak mustajab atau tidak dikabulkan oleh Allah? Ada penyebab seperti itu. Ini bisa dijelaskan Ustazah. Nah iya Mas Andi. Jadi ibu-ibu yang doanya mustajab itu ibu yang taat, ibu yang mukmin, mukminat, ibu yang ibadat. Betul. Kalau ibu yang maksiat, Nah itu yang pertanyaan. nah, mak mano Mak doanya mano kabulkan dirinya dewek lagi dak pacak ngurus dirinya untuk dekat sama Allah. Kalau wong dak dekat sama Allah otomatis doanya juga tidak dianggap Dikabulkan. angin lalu kan. Dia baik maksiat, dia bedak nyuntuk yang baik, tiba-tiba dia nyuruh anaknya semayang, nyuruh anaknya ngaji, nyuruh anaknya puasa. Dia dewe amburadul. Mana doanya nak dikabulkan? Inilah yang disebut ibu yang durhaka. Wong tua yang durhaka. Jadi wong tua yang durhaka itu tak katik itu apa namanya kekuatan doanya itu. Tapi anak tidak boleh Masih melawan, harus masih berbakti, tetap. ya? Jadi ini sekarang nafsi-nafsi urusannya. Si ibu yang durhaka balik pada dirinya dewe. Amaliyahnya itu dihitung untuk dirinya dewe. Tapi si anak tidak lantas menghukum ibunya. Ada usah taat ini ibunya durhaka. Sedang ibu yang tidak muslim lagi mesti ditaati, lagi mesti dipatuhi. Ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW ketika dia masuk Islam, ibunya ngancem, lajulah kau masuklah. Kau udah kalak lagi melok agamaku, belarilah kau, belari dia. Lama-lama ibunya kangen kan, manalah anak aku ngapa dak balik-balik katanya. Begitu anaknya balik dia dak galak makan. Biarlah katanya tetap disiapkannya. Ini ibu padahal bukan seagama nih, makanan tetap disiapkannya, tetap diurusinya kan. Nah, lama-lama ibunya ngalah. Bu, kaget ibu lapar, kaget ibu sakit, dinasehati kan. Lama-lama justru ibunya yang ngalah. Jadi memang ibu-ibu itu harus mendudukkan dirinya sebagai ibu yang disenangi, didemeni, diridhoi sama Allah. Ibu yang semayang, yang ngaji, yang nunjukkan yang baik, uswah hasanah. Anak itu kebutuhannya bukan cuman apa namanya nonton TV, dinjuk HP sudah cukup, sudah pegang ke HP dia diem, pegang ke HP buka ke game dia diem. Tidak, anak tuh butuh sentuhan, butuh komunikasi, butuh diskusi, butuh negosiasi. Kamu nak makan apa nak hari ini? Kagak ibu buat ke kan sekali-sekali ibunya bikin ke kan. Kamu nak pengen buku apa? Itu pengen sentuhan-sentuhan apa komunikasi, diskusi kan. Selama ini ada ruang kosong di dalam rumah. Karena masing-masing deket tapi pegang HP dewe-dewe. Ibu sibuk dengan HP, bapak sibuk HP, anak sibuk dengan HP. Akhirnya kadek kawan curhat. Sehingga ketika anak kecil ditanya,
kau lah besar nak jadi apa? Nak jadi HP. Supaya dipegang terus sama emaknya. Iya. Nah, itu tadi. Ini sudah parah itu berarti. Sudah parah kan anaknya sampai pengen jadi HP. pengen Kan? jadi HP. Iya. Karena ibunya megang HP terus Karena setiap ibunya hari. megang HP terus. Kaget dulu, nak, dikit lagi, nak. Ini Alhamdulillah. ada langganan, nak. Masya Allah. Baik Ustazah, ketika kita bicara masalah peran ibu tadi bahwa begitu mulia peran ibu dalam Islam. Nah, lantas saat ini fenomenanya banyak sekali kaum muda ini kayaknya nampak tidak begitu percaya seperti bahwa ada kekuatan di dalam doa ibu. Mereka mungkin berpendapat, sudahlah aku pacak dewek, ada kemampuan dewek. Nah, ini yang sudah hampir tergerus nampaknya. Ini bagaimana Ustazah, bahwa padahal doa ibu ini begitu mustajab seperti itu. Ini bisa di Pacak ke Tuhan dewe, betul. pacak berdoa dewe, pacak semayang dewe, pacak rukuk dewe, Iya. pacak sujud dewe. Nah, itu tadi kan sudah ada lah diuraikan ayat-ayat yang berangkai, ayat-ayat yang tak acak dipisahkan. Kalau syukur sama Allah, mesti syukur juga sama wong tua. Karena melalui perantara wong tua inilah Iya. kita dilahirkan, kita dinjuk gizi, kita dididik, kita dibesarkan. Makanya kita harus lewat wong tua. Jadi ada seorang ulama diuji sama santrinya. Aku tak perlu sebenarnya sama kau. Aku pacak dewe, aku lah punya ilmu dewe, aku lah keluar negeri. Iya. Jadi oleh ulama itu disuguhilah termos. Nah, minumlah kau katanya. Nah, mak mana aku nak minum pakai termos? Yeah. Mana cangkirnya? Nah, kata kau tak usah pakai perantara lagi. Minumlah langsung pakai termos. Jadi kalau langsung nak ke Allah, tidak lewat wong tua, tidak lewat ulama, tidak lewat Rasulullah, itu sama dengan minum langsung dari termos. Tidak lewat wong tua kan? Padahal wong tua itu jalan perantara kita dekat kepada Allah. Ini luar biasa. Pernah dengar tak cerita Nabi Sulaiman? Ketika disuruh sama Allah jalan-jalan ke laut. Hei Sulaiman, kau pengen tak nyingok rahasia yang istimewa di pinggir laut? Jalanlah kau ke laut. Jalan Nabi Sulaiman, ngawak bala tentara, ngawak jin, ngawak asif, yang taat sama Allah itu. Ada apa? Ifrit, kau cebur di laut. Ada apa? Kata Allah, ada rahasia. Nyebur Ifrit, kata asif katanya, kau nyebur. Ternyata di dalam itu ada kubah. Dan di dalam kubah itu ada seorang yang lagi ibadah. Ternyata pemuda yang di dalam kubah itu adalah anak yang soleh. Umurnya sudah ribuan tahun di dalam kubah itu. Dia ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditanya sama Nabi Sulaiman, ngapa kau ada di sini? Aku nih dulu ngurusi ibu sama abahku selama 70 tahun. Ibu sama abahnya sakit. Nah, sehingga dapat keistimewaan dari doa ibunya. Baik Ustazah, nampaknya ada pemirsa yang ingin bergabung ini. Kita terima telepon terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Hikmah Ramadan. Halo ya. Dengan ibu siapa ini, Bu? Ibu Dina. Ibu Dina. Di mana, Bu? Di Veteran. Oh, di Palembang, Veteran. Silakan Ibu Dina. Saya ingin tanya, bagaimana kalau ibu kita sudah nggak ada, tapi kita harus berbakti bagaimana cara itu? Baik. Ada lagi Bu Dina? Orang tua sudah nggak ada. Ada lagi pertanyaannya lain? Wong tuanya lah tak kati. Iya. Itulah ya. Baik. Terima kasih Bu Dina atas pertanyaannya. Ini ketika orang tua kita sudah tidak ada, ayah ataupun ibu, terutama ibu ini yang kita bahaskan kekuatan doa ibu. Ini bagaimana cara kita seorang anak untuk berbakti kepada orang tua ini, Ustazah? Silakan. Iya, Ibu Dina di Veteran, alhamdulillah ya. Apa kabar, sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Jadi Ibu, ayat yang dibaca Qori tadi itu penuntun kita. Itu doa baik ketika orang tua masih ada maupun sudah meninggal. Ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali capek dak maconyo, tidak. 2 kali capek dak maconyo, tidak. Itu disuruh ulama. 5 kali kau baca capek dak, tidak. Oh berarti minimal 5 kali. Ulama nganjurkan minimal 5 kali maco doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dak capek kan? Ibu kita bebolak-balik ngagoi kita dak capek, begadang dak capek, ngurus kita nyusui kita 2 tahun dak capek. Kita sekedar baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, minimal 5 kali. Sekali maco, bukan 5 kali sehari. Sekali maco habis mayang 5 kali minimal. Terus apa? Kalau ibu kita ladak kate, abah kita ladak kate, sedekah. Tiap sedekah atas nama dia. Atas nama dia. Jadi ada orang nak bangun masjid, kita nyumbang semen atas nama dia. Kita dapat, dia dapat. Karena orang yang meninggal itu Bu,
ada acak apa-apa lagi. Lah terputus amalnya. Iya. Semayang dak acak, ngaji dak acak, solawat dak acak, sedekah dak acak. Maka yang masih hidup inilah sedekah untuk dia. Kalau kita umroh ke dia pula. Kalau dia belum haji kata Rasulullah, badal ke haji untuk dia. Bahkan anak yang mungkin terpleset waktu di dunia, ibunya masih ada, telawan. Terus dia sadar, Iya. dia insaf, dia nyungkur sama Allah, dia tobat sama Allah, tapi ibunya lah meninggal, abahnya lah meninggal. Maka kata Rasulullah, berbuat baiklah untuk ibunya. Doakan, sedekahi, kalau ngaji sebut nama ibunya, baca Quran sebut nama ibunya, tahlil yasin sebut nama ibunya, itu insya Allah menjadi penebus dosa-dosa dia terhadap orang tuanya. Jadi Cik Andi perlu tahu dan pemirsa bahwa dosa yang langsung dibales di dunia ini kalau ngelawan mak. Jadi tidak ada ditunda dia. Ya, maka hati-hatilah yang hidupnya maaf, agak seret, agak saro, itu mungkin kurang baktinya sama ibu, kurang taatnya sama ibu. Jadi kita sebagai anak, walaupun lah punya anak, tetap anak di mata emak gitu. Betul. Jangan sampai anak tuh, emak tuh merasa takut dengan kita. Kaget dia tersinggung kalau dinasihati, kaget dia berlari, itu bahaya. Bahaya itu. Karena sehebat apapun kita tetap masih anak, tentunya di sana. walaupun lah tua bangko. Benar. Baik Ustazah, kita terima kembali nih telepon dari pemirsa. Halo, Assalamualaikum, Hikmah Ramadan. Waalaikumsalam Pak. Ya, dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Mbak Desmi di Bukit Lama. Mbak Desmi di Bukit Lama. Gimana kabarnya Ibu, Mbak Desmi? Ya baik Pak. Baik ya, puasanya lancar terus? Ya. Baik, silakan Mbak Desmi atas pertanyaannya. Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi Desmi. wabarakatuh. Ini mau tanya Ustazah, gimana cara ngadepin keluarga yang suka bertandang itu lama gitu Ustazah, 4 jam. Itu bukannya schedule kali Ustazah, tiap saya datang 4 jam, lebih kurang 4 jam Ustazah. Itu kan Nggak berutang nggak dia? Kan nganggur kita itu Ustazah. Keluarga ini maksudnya Mbak Desmi ya? Terus kalau kita lagi haid itu kan katanya nggak boleh megang mushaf Ustazah. Tapi kalau misalnya megang mushaf Al-Quran itu harus pakai penutup. Berarti itu kan sama kayak megang najis Ustazah gitu. Kalau saya misalnya lagi haid tuh baca Quran nggak pakai alas gitu Ustazah, pegang aja kayak biasa Ustazah gitu. Ya udah saja, makasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Desmi ya warahmatullahi dari wabarakatuh. Palembang. Bagaimana nih Ustazah ketika ada keluarga kita yang datang mungkin lama misalnya berkunjung bertamu 4 jam itu. Kate Agung. Belum lagi minta lokak pula. Nak utang pula ya. Iya. Silakan Ustazah kira-kira seperti apa? Jadi Mbak Desmi, mudah-mudahan baik yang bertandang tadi denger ya acara kita nih kan. Iya. Nah, itu yang penting. Yang namanya sanjo, tempat uang tuh tidak boleh lama, Mbak. Ada aturan cuman juga kalau ya. kita ngomonginnya kaget, dia marah, dia tersinggung. Kita mulai dari diri kita dulu. Iya. Bahwa ketika sanjo tidak boleh lama, karena itu nganggu privasi wong. Beberapa titik yang tidak boleh lama. Ketika nyengok orang sakit, nah bobore lama, bekeso lama itu tidak boleh. Mesti dengar baik, kita tidak tahu jam tidur dia, jam istirahat orang sakit tadi kan. Jangan dikira orang sakit itu ladas, nengok kita datang lama-lama. Nah itu masuk itu tadi. Jadi sanjo tempat uang tidak boleh lama. Iya. Nah kaget itu tunjuk kode baik gitu, warawiri gitu sibuk balik dewek uang tuh kan. Gitu ngurus sana itu. Tapi yang jelas jangan metukan kata-kata kasar, jangan metukan hal-hal yang muat uang sakit hati karena boleh jadi uang tuh tidak tahu. Maka kita memang mesti belajar terus tuh Cek, supaya ngerti mak mana cara kita silaturahim, mak mana cara bermuamalah, mak mana cara bertetangga supaya tidak nganggu kan. Itu. Nah yang kedua soal uzur halangan, tidak boleh Bu. Jadi untuk cewek-cewek yang sedang berhalangan tuh beberapa hal memang tidak boleh dia. Semayang tidak boleh, puasa tidak boleh, masuk masjid tidak boleh, masuk masjid tidak boleh. Jadi kalau nak melok majelis, cawisan, zikir yang ada di masjid, dijabo be, di luar. Jangan masuk di juru masjid, memang tidak boleh. Dan membaca Quran tidak boleh. Membaca tidak boleh, megang mushaf tidak boleh. Dialasi, masih megang juga, kan megang. Nah alas, nah tidak alas tetap namanya
megang. Itu tidak boleh. Karena itu kitab suci, tidak boleh dipegang. Megang Quran tuh mesti wudhu. Nah, mana wudhu sedang kita lagi halangan. Nah, jadi tiap megang Quran mesti wudhu, tiap megang Quran mesti wudhu. Wong halangan tidak boleh nih megang Quran. Lagi pula nak ngapu dia nak megang Quran ketika lagi berhadas besar, lagi berhalangan. Itu Mbak. Kalau Tunda dulu. Ditunda dulu ya. Tunda dulu, maca Qurannya ditunda kalau lagi halangan. Nulis ayat-ayat Quran ditunda kalau lagi halangan. Apa namanya ngapal Quran ditunda kalau lagi halangan. Gentinya apa? Banyak isolawat, banyak doa. Terus pakai yang setuo di kuping itu nah. Nah, jadi kan denger ayat Quran lewat kuping. Kan teknologi sekarang sudah maju. Kalau dulu gitu lagi halangan nyimak guru. Guru yang ngaji kita nyimak, kita di depan guru yang ini ngomong. Sekarang enggak, banyak teknologi kan. Artinya kalau kita mendengarkan lantunan Al-Quran lewat handphone tidak ada masalah. Malah bagus kan. Insya Allah terjawab ya Ibu Desmi tadi ya. Baik, kita terima kembali telepon dari pemirsa. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Via di Palembang. Oke, Ibu Via dari Palembang. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 2 pertanyaan ini Ustazah. Ya, silakan. Pertanyaan saya yang pertama, tadi kata-kata Ustazah mengenai doa ibu itu bisa menembus ke langit ke-7. Iya. Bagaimana Ustazah jikalau anak yang sudah meninggal, kalau ibunya mendoakan untuk anak tersebut, apakah bisa meringankan dosa anak tersebut atau memberikan hadiah untuk arwah si anak ya, gitu kan, Ustazah, sehingga nanti ada pengampunan dari Allah untuk arwah beliau. Terus pertanyaan yang kedua Ustazah, sebagai kita ini yang sudah berkeluarga, apakah prioritas kita itu terhadap orang tua ataukah kepada mertua? Karena kita ini kan kalau sudah berkeluarga ini kadang bingung, kadang mau milih orang tua atau mertua. Iya. Itu saja Ustazah, mohon diberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Oktavianti ya tadi. Ini pertanyaan bagus sekali ini ya Ustazah ya. Fenomena yang sering berlangsung ini ya. Yang pertama dia bertanya apakah doa seorang ibu kepada anaknya yang sudah meninggal dapat meringankan si anak, apa juga dapat berikan pengampunan. Terus yang kedua tadi, prioritas yang mana antara orang tua ibu kita atau mertua kita nih? Tafadhol Ustazah, silakan. Baik Ibu Via, jadi ada cerita Bu, seorang anak yang masih bujang meninggal dunia, terus tuh bahagia, happy, di alam barzah tuh happy. Karena dapat doa, dapat kiriman ngaji dari ibunya, dapat sedekah. Satu hari dia melamun, wong dapat galau kiriman dia tidak. Maka temimpilah ibunya itu, seorang ulama datang katanya, doakan anak kau karena di sana dia sedang kehausan, dia sedang mengharapkan hadiah. Maka ketika ibunya berdoa, ibunya bersedekah, ibunya ngaji atas nama dia, mulai lagi dia senang karena dapat banyak kiriman. Jadi doa ibu itu tidak pernah putus, baik selagi kita masih hidup sebagai anaknya nih maupun anaknya sudah pindah ke alam barzah. Itu makbulnya tuh luar biasa. Tak usah diragukan lagi. Makanya hati-hati betul dengan doa ibu. Hati-hati nih, jangan sampai nyakiti hati ibu, ngomong yang tidak benar sehingga hati ibu terluka, Allah marah. Jadi bukan ibunya yang marah, Tuhan yang marah. Tuhan tuh mewakili si ibu yang hatinya terluka. Makanya ibu-ibu gancang cepet-cepet supaya ridho sama anaknya karena kemurkaan seorang ibu itu murka bagi Allah. Murkaan orang tua itu murka bagi Allah. Jadi itu Bu, insya Allah sampai doanya itu, pengampunan Allah itu dari doa ibu-ibu yang soleha. Kemudian yang kedua Bu, nak wong tua apa mu tua? Mu tua ini di Cina Bu. Wong tua apa mertua? Wong tua dengan mertua tuh sama Bu. Tak boleh dibedakan. Yang nyadikan laki ibu ni belaga. Nah, Cak Pak Andi ni belaga, berpendidikan, pacak ngasilkan duit, pacak usaha. Kan ibunya. Jadi jangan ngembe anaknya bae, emaknya disepak.
Nah bahkan kita dianjurkan berdoa, ya Allah ya Tuhanku, mau kasih engkau sudah ngirim suamiku lahir dari rahim seorang ibu yang hebat, yang didiknya bagus, yang soleh. Harusnya yang lebih taat lagi dengan mertua tuh kita. Bukan anak lanangnya. Kalau anak lanangnya memang milik dia. Iya. Jadi jangan nian Bu, ibu ngomong kau pilih. Nak milih mak kau apa nak milih aku, itu bukan pilihan Bu. Dosa gitu tersungkem di neraka. Iya. Karena kapan kita lah milih anaknya, otomatis kita mesti senang sama ibunya. Betul. Senang sama wong tuanya. Maka memang di dalam rumah tangga mesti ada kompromi dan negosiasi. Mak mano kage Ji Cik Andi ngomong dan ini kage amen kau nak sedekah, sedekahlah dengan keluarga aku. Disilang. Iya. Amen aku nak sedekah, aku sedekah dengan keluarga kau. Jangan terbalik. Dengan mak kita singit-singitan, dengan bini kita pelit. Nah ini yang galak wong rumah ngamuk. Bener. Dengan mak nganjuk besar, dengan bini berutang bini. Nah itu Bu, jadi kita memang nak terbuka di situ. Istilah kami di rumah tuh dompet sikok Bu. Iya. Jangan dompet tak ketahuan. Dompet bini berapa, dompet laki berapa. Pokoknya uji bini, duit aku. Duit laki aku, duit kami. Ladangnya, laju kipas Iya. Lagi nak hari ayo. Nah jadi Bu, itu yang paling utama. Misalkan ibu nak hari ayo nih, belilah dulu mertua. Agak laki kita kan terharu. Iya. Ya Allah, mak aku kau beli ke, mak kau sudah belum kau beli ke. Kakak beli ke mak aku. Hebat tak? Bener. Jadi kalau keluarga tuh Bu, itu sebenarnya Perdana Menterinya tuh kita. Iya. Menteri Keuangannya kita. Galau-galau kita kalau urusan ekonomi kita, urusan keuangan kita, urusan perdagangan kita, urusan ngatur rumah kita. Kalau di rumah tangga itu emaknya istri itulah bener kalau Bu. Laki ini melok wae. Dia ditipu tak tahu. Kita belanja baju banyak singit kemana enggak tahu. Artinya tapi kan ada amanat. Iya, ada amanat. Nah, itu. Sama baik ya Ustaz saya antara bagaimana peran kita dengan mertua dan sama. orang Dan tua. doanya sama Mas Andi. Dan doanya sama. Jadi kalau kita baik sama mertua, bagus pula rumah tangga kita. Kita nak melahirkan, lebih dulu pun mertua. Bu, doa ke Bu, aku nak melahirkan. Baru sampai rumah sakit, lahir. Masya Allah. Doa mertua tadi. Nah, itu pengalaman Andi juga terjadi seperti itu dengan anak yang pertama dulu ya. Ketika saya lahir ke, koreksilah diri kita. Jangan-jangan tomong jahat dengan mertua tadi. Minta maaf. Bu, maaf Bu, terlawan mungkin dengan ibu. Ada sakit hati dengan ibu. Maaf Bu, tolong doa aku nak melahirkan. Jadi itu dulu, mertua dulu diminta doa. Baru ibu kita. Dua-duanya mustajab. Jadi jangan bedakan. Ini mertua uruslah kau, kan mak kau. Ini mak aku. Nah itu tidak boleh. Yang namanya kita kawin itu sudah satu kesatuan. Baik Ustazah, mungkin insya Allah terjawab ya Ibu dari Oktavianti tadi ya, Ibu Via. Baik pemirsa, kami kembali tentunya mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 0711313454 dengan pembahasan kita pada hari ini kekuatan doa ibu bersama Ustazah Dr. Haja Iza Zen Syukri MPD. Baik Ustazah, kita lanjutkan kembali ini Ustazah. Ketika doa seorang ibu, nah ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, mustajab. Nah ini kaitannya dengan kita saat ini bulan suci Ramadan ya Ustazah ya, kita yang dimana amalan-amalan kita ini nanti dilipat gandakan. Nah tentunya berbakti kepada orang tua ini juga tentu suatu keharusan ya Ustazah ya. Nah kita di penghujung Ramadan ini ada Idul Fitri yang saat ini juga ada larangan mudik. Mungkin ada yang terhambat atau juga terhalang untuk berjumpa langsung dengan ibunda tercinta, dengan emak, dengan bapak di rumah atau di dusun, di kampung. Nah ini bagaimana Ustazah? Kira-kira kita menyikapinya sebagai seorang anak seperti itu. Silakan Ustazah. Masya Allah ya, jadi memang sebenarnya kalau nyinguk pemerintah ini ruwet juga dilematis. Di satu sisi ini setahun sekali kesempatan untuk balik, di sisi lain COVID ini lagi naik. Nah jadi antara manfaat dengan mudorot itu harus dipertimbangkan. Kalau lebih banyak mudorot maka dibuang kepentingan itu, karena sekarang teknologi sudah maju. Kita pacak video call, kita pacak nelpon, kita pacak nanyo kabarnya. Kalau sudah mereda COVID ini baru kita pacak balik. Jadi sebenarnya pemerintah itu memutuskan itu terbaik. Karena kita jenguk India, dalam 24 jam 200.000 lebih yang mati, yang meninggal. Ribu, bukan 200. Terjadi seperti itu ya.
200.000 lebih yang meninggal. Kita tidak kepengen kebablasan di Indonesia nih, di Palembang nih, di Sumsel, gara-gara kepentingan yang sesaat. Oke. Memang di satu sisi Berat penting ya, itu. memang Belum berat tentu kan. ibu kita masih hidup di masa Betul, yang akan betul. datang. Belum tentu panjang umur. Iya. Kita dewek juga. Belum Oke. tentu kita panjang umur pacak ketemu sama ibu kita. Padahal momen hari ayu ini lah momen yang paling mahal betul. untuk sujud, untuk nyium tangannya, untuk ketemu kan. Tapi kalau bahaya, Iya. nah ini kita Oke. ngeri-ngeri, kita balik, tahu-tahu di jalan kan kita nggak tahu di jalan. Waktu lagi dagangan, Kita yang bawa virus kita seperti bawa itu. virus, ngembek sosokan, duitnya ngandung virus. Itu yang nggak dipikir ke wong. Waktu lagi ngisi minyak, bebayaran, Ada di duitnya ada, nempel. nah duitnya nempel. Atau kita komunikasi dengan si tukang ngisi minyak tadi, Iya. dia OTG, nggak kejingoan, dia sakit. Kita kena karena kita lagi imunnya lemah. Balik nyujud ibu kita kena. Oke. Ibu ni lah tua, abah lah tua. Kita tadi aman-aman be. Aman-aman. Pening ida, pelu ida. Begitu kena mak kita, karena ada penyakit bawaan, ada darah tinggi, ada darah rendah, ada stroke, laju. Nah itu bahaya kan. Bahaya. Nah itu jadi memang mesti apa ya, tanya sama hati. Oke. Tanya sama hati. Bahayanya lebih besar dari manfaatnya kan. Artinya memang kalau memang kita pengen kangen dengan orang tua, minimal bisa video call. Video call. Kalaupun Duit memang, kirim, duit, nah, itu yang duit, penting. kirim. jangan sampai kangen-kangen, THR. mak aku kangen tapi THR Duit, ada kirim. itu, ya. Karena tidak balik mak, tidak ngirim duit. Masya Allah. Baik Ustazah, ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara ini di Hikmah Ramadan Ustazah. Mungkin Ustazah bisa memberikan kesimpulan di segmen kita kali ini. Alhamdulillah Cik Andi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan pemirsa Galo-Galo, terutama kaum milenial, kita ada di dunia ini karena peran ibu kita, karena peran abah kita. Kita tidak bakal sukses, tidak bakal berhasil baik di dunia maupun di akhirat kalau tidak nomor satukan ibu dan abah kita, terutama ibu kita. Kalau tidak percaya pemirsa, tanyalah wong-wong yang sukses, wong-wong yang berhasil, wong-wong yang happy, wong-wong yang bahagia. Pasti di balik itu ada doa ibunya, yakin. Tidak mungkin bahagia tanpa doa ibu. Tidak mungkin sukses tanpa doa ibu. Terakhir, tidak mungkin masuk surga tanpa doa dari ibu. Masya Ini yang Allah. luar biasa. Baik Ustazah, syukron nih Ustazah, terima kasih banyak atas pencerahan tentunya pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan pemirsa. Tentunya semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Iza Zen Syukri tadi ini dapat menambah keimanan kita untuk selalu taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya. Ini salah satunya adalah taat kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu kita. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tentunya saya Andi Muhammad Said, mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.